Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata sidqin wa haqq. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Fa innallaha ma'al ladzina ittaqaw wal ladzina hum muhsinun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim
wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dianugerahkan kepada kita. Wabil khusus sebuah nikmat yang Allah tidak memberikan nikmat itu kepada semua orang, namun hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih saja. Nikmat itu adalah nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Iman dan takwa inilah ma'asyiral muslimin yang menjadikan kaki kita terasa ringan untuk melangkah di dalam menyambut semua seruan Allah Subhanahu wa taala, termasuk seruan untuk menghadiri majelis Jum'ah yang penuh dengan keberkahan ini. Iman dan takwa ini pula yang selalu memberikan motivasi dan semangat yang tidak pernah henti kepada kita untuk selalu berusaha sekuat tenaga di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan jangan lupa bahwa iman dan takwa inilah yang selalu memberikan parameter dan tolak ukur yang jelas dalam kehidupan kita untuk bisa membedakan mana yang hak yang seharusnya kita ikuti dan mana yang batil, mana yang salah yang seharusnya kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan karena itu, dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, marilah kita selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita dengan cara meningkatkan kuantitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan Allah tetap menganugerahkan iman dan takwa ini kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini, sehingga kita bisa mengakhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, menceritakan kepada kita tentang hal yang penting kita ketahui wabil khusus di tengah kondisi yang sekarang ini kita alami, di mana kondisi ini mengharuskan kita memiliki tingkat kewaspadaan yang tinggi karena akan terjadi hal-hal yang kita tidak pernah bisa menduga sebelumnya. Maka di dalam hadis itu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni wa aujiz." Rasulullah, berikan nasihat kepadaku secara ringkas. Faqala, maka Rasulullah bersabda. Rasulullah memberikan nasihat secara ringkas ma'asyiral muslimin ini dengan 3 nasihat. Dan menurut saya inilah yang penting untuk kita renungkan bersama pada Jumat kali ini. Qala, Rasulullah bersabda, "Idza qumta fi sholatin fasholli sholata muwaddi'." Yang pertama, ketika engkau hendak mendirikan sholat, maka hendaklah kamu rasakan bahwa sholat itu adalah sholatmu yang terakhir. Dan ma'asyiral muslimin, ini memberikan 2 makna penting kepada kita. Yang pertama adalah bahwa kita tidak mengetahui ajal kita ini kapan datangnya. Dan karena itu, jangan-jangan sholat yang kita lakukan sekarang ini adalah sholat terakhir kita. Makna yang pertama. Makna yang kedua, ketika orang itu menganggap bahwa sholat yang dilakukannya itu adalah sholat terakhir dia, maka tentu dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki kualitas maupun kuantitas sholatnya. Kenapa? Karena dia merasa setelah itu dia tidak akan bisa melaksanakan sholat lagi karena ajal menjemputnya. Ketika perasaan ini kemudian muncul di dalam diri kita ma'asyarul muslimin, maka
Sesungguhnya inilah yang menjadi perhatian kita di dalam kondisi yang sekarang ini kita alami. Di mana sesuatu yang tidak terduga akan bisa datang dan kita tidak pernah bisa memperhitungkan sebelumnya. Maka nasihat Rasulullah pertama ini penting. Idza qumta fi sholatin fasholli sholata muwaddi. Ketika kamu hendak menegakkan sholat, hendak melaksanakan sholat, anggaplah itu adalah sholat terakhir bagimu. Yang pertama. Yang kedua, wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu yang suatu ketika kamu akan menyesali perkataanmu itu. Maknanya adalah bahwa apa yang kita produksi dari mulut dan lisan kita dari kata-kata ini, hendaklah kita perhitungkan matang-matang. Karena betapa banyak kita jumpai orang yang mengatakan sesuatu dan kemudian dia menyesali perkataannya itu. Kenapa saya kemarin kok ngomong begitu? Kenapa kemarin saya mengeluarkan statement seperti itu? Kenapa kemarin saya mengeluarkan pernyataan seperti itu? Dan ma'asyarul muslimin, penyesalan itu selalu datang di akhir, bukan di awal. Itulah sebabnya sehingga kita harus merubah paradigma ini. Penyesalan harus kita taruh di awal sehingga kita hati-hati di dalam memproduksi kata-kata yang keluar dari mulut kita. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu yang kemudian setelah itu kamu menyesali perkataan yang kamu ucapkan itu. Ingat masyarakat muslimin, kita sekarang ini hidup di dalam sebuah masa. Zaman ini kita sering menyebutnya dengan zaman paranoid. Orang gampang curiga kepada orang lain. Orang gampang mempersepsi apa yang dilakukan orang lain. Bahkan na'udzubillah min dzalik yang sering kita jumpai sekarang ini adalah banyak orang-orang yang menafsirkan apa yang dilakukan oleh orang lain dengan penafsiran-penafsiran negatif yang belum tentu orang lain melakukannya itu. Dan sesungguhnya nasihat ini menjadi sangat penting. Kita sekarang kenal dengan istilah buzzer misalnya. Kita sekarang kenal dengan berbagai macam istilah di mana orang itu kalau perlu dikonsolidasi untuk mengatakan sesuatu untuk membela dirinya. Meskipun dia bukan sedang melakukan perbuatan yang baik. Artinya dia berusaha apa yang dilakukannya itu kemudian diketahui banyak orang. Meskipun yang dilakukannya itu salah. Dan akhirnya dia mengerahkan orang untuk memproduksi kata-kata yang tidak produktif. Bahkan kata-kata yang cenderung melukai orang. Memfitnah orang. Ghibah kepada orang. Dan berbagai macam perkataan lainnya yang tidak bermutu. Tentu kita tidak ingin mengatakan itu. Dan karena itu nasihat Rasulullah ini penting. Wala takallam bikalamin ta'tadhiru minhu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu yang setelah itu kamu menyesali perkataanmu. Nasihat yang kedua. Yang ketiga, wa ajmi'il ya'sala amma fi aidin nas. Kalau makna letterlek bahasanya adalah kumpulkan semua keputusasaan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya ma'asyarul muslimin adalah hilangkan semua bentuk ketergantungan terhadap apa yang dimiliki orang. Maksudnya adalah mari kita bergantung sekuat-kuatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita itu menduga bahwa ketika kita curhat kepada orang, orang akan tahu dan kemudian bisa memecahkan masalah kita. Padahal belum tentu itu akan terjadi. Yang sering terjadi justru adalah orang yang kita curhati itu masalahnya jauh lebih banyak daripada kita. Sehingga tidak ada gunanya kita untuk bergantung kepada orang itu untuk mencurahkan masalah kita. Dan ma'asyarul muslimin, ini akidah, ini keyakinan. Dan di dalam ayat yang kedua dari surat Al-Ikhlas yang kita semua insya Allah sudah menghafalnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Yang kedua ini sering luput dari pikiran kita sehingga akhirnya kita sering senang bergantung kepada orang, senang mengadu kepada orang, senang mengeluh kepada orang, di mana orang yang kita adui dan orang yang kita keluhi itu orang-orang yang tidak mampu memecahkan masalah kita.
Karena itu nasihat yang ketiga ini menjadi penting buat kita semuanya. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidin nas. Hilangkan semua ketergantungan kepada orang dan bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulih wa ala alihi wa sahabatihi wa junudih wa alamu ibadallah anna Allah ta'ala qad amarana bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih wa thallasa bi alami jinnihi wa insih faqala qawlan karima tashrifan liqadri nabiyyina wa ta'liman lana wa tafhima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid faya ma'asyaral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين Allahumma asrif 'anna as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif 'anna al-balaa'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Allahumma asrif 'anna al-wabaa'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar faya azizu ya ghaffar ya karim wa ya sattar harrim hadhil wujuha jami'an anin nar ibadallah ittaqullah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة
قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله